Sahabat eh, hipnotis semuanya, ada eh, beberapa rahasia ya untuk mengabulkan doa kita. Yang pertama, banyak keajaiban banyak orang sukses setelah minta restu dari ibu dan bapaknya. Contoh, kita diambil dari sejarah-sejarah kuno, dari ilmuwan-ilmuwan dulu. Bahkan saya juga punya atasan dulu, yaitu di Pak Adi Susanto. Dia suksesnya setelah dia minta restu kepada ibunya, membasuh dua telapak kakinya, lalu dia minum airnya, dan airnya itu dipakai buat apa tuh, cuci muka. Setelah itu dia punya keajaiban tersendiri dan usahanya meroket, dan sampai mendapatkan per bulan minimal 50 juta dan sampai mendapatkan ratusan juta per bulan. Nah, ada juga cerita mulai dari Robert Kiyosaki, dari orang-orang kuno juga, itu mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara menemukan keuntungan-untungan yang bagus, yang baik. Nah, di situ ada beberapa yang disebut buang sial. Jadi setiap keuntungan itu dari labanya, umpamanya modal kita itu 10 juta umpamanya. Nah, kita dari modal ke 10 juta itu kita punya untung 1 juta. Itu dikeluarkanlah sebagai buang sialnya itu 2,5%, yaitu dari 1 juta itu cuma 25.000. Itu kalau kita punya untung 1 juta, dikeluarkanlah 25.000 untuk buang sial. Ya, kalau di muslim itu dinamakan dengan zakat ya, itu sebagai buang sial. Itu sebenarnya ada keajaiban tertentu ya, ada keajaiban atau misteri dalam kehidupan. Terus tadi kan kunci sukses nih. Ada lagi nih kunci sukses yang seperti ini. Pokoknya dia datang ke ustadz, ke kiai, ke biksu atau ke mana, dia itu datang minta didoakan. Nah, dia bilang gini, oke, nanti Pak Ustadz atau juga Pak Kiai, nanti kalau doa Anda terkabul, saya ini pengen gini, nanti saya kasih uang sekian. Nah, itu gak bakalan terjadi gitu. Itu tidak bakalan terjadi, karena biasanya yang hasil riset ini juga yang akan terjadi. Jadi tidak mengasih iming-iming gitu. Jadi biasanya yang dia sukses itu dia berapapun, jadi bayar duluan gitu. Beri guru kita atau ustadz kita, biksu kita, atau umpamanya siapapun itu, orang pintar itu, beri lebih dulu. Lebih berapa aja umpamanya. Jadi supaya untuk ada penukaran energi, karena kita ada dalam lindungan Tuhan, kita ada dalam lindungan Sang Pencipta ada pada diri kita. Itu untuk sebagai pertukaran energi. Itu biasanya sih mau kemanapun, kalau dia umpamanya tidak mengeluarkan sebagai pertukaran energi, kalau di bidang keilmuan itu ilmunya itu kurang bermanfaat ya. Kalau di bidang apa tuh, umpamanya dia untuk hajat-hajat tertentu, itu susah untuk terkabulnya, karena ada ganjalan kurang percaya, karena kurang keyakinan. Terus ada lagi, yakin itu harus berdasarkan fakta. Jadi begini, umpamanya kita pengen loncat dari pesawat, maunya dari helikopter. Saya yakin pasti bisa selamat, gak mati, pasti saya tidak akan mati kalau loncat ke bawah. Nah, itu kalau langsung mati itu pasti kita akan mati. Jadi kita itu harus ada berdasarkan ilmiah gitu. Keilmiahannya itu berdasarkan data gitu, berdasarkan fakta. Jadi kalau di bidang keilmuan itu secara disebutnya ya secara hakikat gitu, bisa terlaba, bisa terlihat, bisa bisa dipahami gitu oleh manusia tersebut. Seperti salah satu contoh seperti ini, terjun dari helikopter ke bawah itu berarti menggunakan parasut, atau juga ya menggunakan parasit. Nah, jadi kita terjun payung dengan aman. Nah, seperti itu. Jadi kita umpamanya ada yang mengatakan bahwa energi itu ya
eh, bisa menidurkan jarak jauh, atau juga energi itu bukan hipnotis. Jadi seperti ini. Kalau hipnotis itu kan menggunakan kata-kata, kebanyakan hipnotis itu yang menggunakan kelincahan kata-kata. Tapi bagaimana kalau tidak menggunakan kata-kata? Dan bagaimana kalau pada hewan? Hewan itu bisa ditidurkan. Nah, berarti itu menggunakan energi itu. Kita yakin harus ada fakta gitu, pernah melihat, kita udah pernah melihat, guru kita umumnya pernah melakukannya gitu, itu ada fakta. Jadi kita, lalu setelah itu barulah kita meyakini bahwa eh, apa tuh, barulah meyakini bahwa benar apa tuh, yang kita ajari atau yang guru pelajari itu, bahwa benar pada satwa pun bisa, apalagi pada manusia. Jadi kita yakin bahwa energi itu ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita itu harus ada pembuktian yang nyata. Nah, dari mulai tadi, keajaiban-keajaiban itu yang pertama, kita meminta berkah, meminta doa dari seorang ibu dan bapak, itu akan ada keajaiban-keajaiban. Yang kedua, setiap ada kita belajar ilmu itu harus ada pertukaran energi, dan harus bayar di muka, berapapun Anda mampu, berapapun Anda bisa, itu kita harus mengeluarkannya kalau ilmu itu pengen cepat terlihat sama Anda. Terus yang ketiga itu, ya kita sebagai eh, pembelajar energi, kita juga umumnya kalau untuk usaha, untuk berbisnis, itu ada beberapa hal. Ada kata bahasa buang sia. Nah, itu buang sia itu harus dikeluarkan. Nah, dari agama pun, ya dari dulu pun, sebelum ada Al-Quran, itu sebenarnya semacam kurban itu ya udah ada. Itu sebenarnya itu kurban juga untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, atau juga akikah. Akikah itu untuk menggantikan darah kita, ya, yang ataupun sebagian yang katanya sih yang ikut ke tali ari-ari, santannya, ke balinya, dan lain sebagainya, yaitu untuk mendekatkan diri atau untuk menyatukan diri dengan saudara kita, saudara batin kita, untuk menyatu kepada diri kita. Itu di bidang keagamaan tertentu. Di agama muslim juga itu ada semacam akikah. Cuman kita di sini tidak fokus ke sana. Yang jelas kita untuk pembelajaran energi, kalau energinya itu Anda pengen luar biasa, itu harus ada pertukaran energi. Nah, seperti itu. Soalnya banyak ribuan orang, jutaan orang dia yang minta tolong sama paranormal, dukun, doanya tidak terkabul karena hajatnya dia itu tidak terkabul karena keyakinan diri dianya itu kurang, dan kadang memberikan iming-iming yang palsu, akhirnya itu melenceng dari energinya. Jadi kalau kita pengen energi kita gede, dan kita segala sesuatu, mamanya kita harta kekayaan kita pengen berubah atau bertambah gitu ya, kita harus mengeluarkan lebih dulu. Nah, salah satunya sedekah ke orang-orang miskin, sedekah ke yatim piatu, itu akan mendatangkan rezeki kita, atau yang membukakan gerbang rezeki bawah sadar kita. Nah, mungkin saya tidak akan membahas sana sini, percaya atau tidaknya itu balik lagi kepada diri Anda. Menurut saya, kalau Anda pengen kaya, menurut saya Anda pengen cepat naik peringkat, naik jabatan, atau harta Anda pengen bertambah, sebelumnya Anda mintalah restu kepada ibu dan bapak Anda, dan kepada ibu Anda dengan sukacita, dengan dengan ikhlas, maksudnya dengan ikhlas meminta maaf kepada ibu Anda. Dan beberapa kasus yang udah terjadi di dunia ini, setelah membasuh telapak kaki ibu dan meminum air bekas basuhan itu, orang itu menjadi sukses dengan masing-masing karyanya, atau juga masing-masing usahanya, atau juga masing-masing bisnisnya. Yang kedua, usahanya dia akan kuat bertambah maju kalau dia mengeluarkan buang sialnya gitu ya, untuk buang sialnya, untuk menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Yang ketiga itu, kalau Anda belajar ilmu,
gitu. Ilmu apapun itu Anda harus ada pertukaran energi gitu. Kalau Anda tidak ada pertukaran energi itu energinya itu berkurang. Mungkin Anda cuma punya wadahnya ada aja, punya cangkangnya aja, atau juga belajar mantra Anda punya mantranya aja, khasiatnya itu hilang, atau juga khasiatnya kurang karena Anda nggak ada pertukaran energi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Percaya dan atau tidaknya itu balik lagi kepada diri Anda. Cuman itu saya berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman saya. eh, Baik dan buruknya manusia tidak ada yang tahu, dan Anda percaya atau tidak balik lagi kepada Anda. Mungkin sekian, salam mantra dewa.